Baik, terima kasih banyak Pak Miftah atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir di sini meskipun secara virtual untuk melaksanakan pelatihan bagi calon pendamping PPH UNP. Salawat beserta salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, selamat sore semuanya Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa peserta pelatihan calon pendamping PPH. Semoga masih semangat ya untuk sesi ini walaupun sudah sore ya, kita maraton memang untuk pelatihan ini. Izin share screen ya Pak, sebentar. Ya, apakah sudah terlihat slide-nya, Pak? Sudah jelas ya. Alhamdulillah. Baik, ini adalah materi tentang ya tugas dari inti dari pendamping PPH tersebut ya. Bapak Ibu di sini mungkin sudah jelas ya definisi pendamping PPH dari materi-materi sebelumnya sudah sangat jelas. Nah, inilah tugas kita ya setelah Bapak Ibu mengetahui tentang regulasi-regulasi, kemudian alur-alur yang harus ditempuh serta pengetahuan bahan ya, ada bahan apa saja, bahan kritis, bahan tidak kritis, begitu ya, ada bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan melakukan verifikasi dan validasi proses produk halal tersebut yang sudah dilakukan oleh para pelaku usaha. Materi ini adalah materi yang sama ya yang kami dapatkan ketika training ya yang diberikan oleh BPJPH ya. Jadi ini sedikit mengulas kembali ya latar belakangnya karena produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil itu wajib bersertifikat halal. Kemudian kewajiban bersertifikat halal ini bagi pelaku usaha mikro kecil itu didasarkan atas pernyataan pelaku usaha atau self declare atau ikrar ya yang menyatakan bahwa produk yang mereka produksi itu adalah terjamin kehalalannya. Nah, pelaku usaha mikro kecil ini yang kriterianya itu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya, yang kalau tidak salah itu di bawah omsetnya di bawah dari 200 juta. Nah, kemudian akan dilakukan verifikasi dan validasi ya, kita singkat dengan istilah verval ya Bapak Ibu. Jadi nanti jangan bingung lagi apa itu verval. Jadi verval ini adalah singkatan dari verifikasi dan validasi terhadap produk dari pelaku usaha tersebut yang dilakukan oleh pendamping PPH. Jadi ini adalah tugas kita nanti ketika sudah menjadi pendamping PPH. Nah, ini akan menjadi pedoman bagi Bapak Ibu dalam melakukan verifikasi dan validasi ya. Yang tujuannya ini akan menjadi acuan kita ya dalam melaksanakan verval tersebut untuk pernyataan untuk memvalidasi pernyataan kehalalan. Jadi ketika pelaku usaha menyatakan bahwa produk saya ini halal loh gitu, bahan-bahannya itu dari bahan-bahan halal. Nah, kita sebagai pendamping PPH itu akan melakukan kegiatan verifikasi dan memvalidasinya. Nah, kemudian dari inilah baru kita kemudian merekomendasikan jika sesuai ya, jika sudah sesuai dengan jaminan SJPH ya,
bahwa produk ini memang halal. Nah, itu nanti kita rekomendasikan kepada BPJPH untuk diproses ke lanjutannya. Nah, ini sedikit memperlihatkan kembali ya regulasinya. Jadi dari Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2021 yang mengatur tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, di sini dijelaskan mekanisme ya, bagaimana mekanisme pendampingan dari proses produk halal tersebut. Akan di sini, kalau di sini terlalu kecil nanti akan diperjelas di sini ya. Nah, ada ketentuan pelaksanaan ya. Ada yang pertama ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus nanti. Nah, ini adalah persyaratan umumnya, di mana nanti pelaku usaha itu membuat suatu pernyataan ya yang berupa akad atau ikrar yang berisi pertama produk mereka itu bukan produk yang berisiko ya. Jadi produknya tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Kemudian proses produksinya sudah dipastikan kehalalannya dan sederhana. Ya, jadi dua syarat ini. Kemudian apa saja dokumen atau informasi produk yang harus disiapkan oleh pelaku usaha? Yang pertama itu ada merek atau nama produknya. Kemudian ini termasuk jenis produk apa? Tadi yang sudah dijabarkan juga oleh Bu Lady tadi ya. Nanti ada ininya, ada listnya ya. Apa saja jenis produk itu. Kemudian para pelaku usaha itu menyiapkan daftar bahan. Jadi daftar bahan apa saja yang digunakan untuk memproduksi produk mereka. Nah, kemudian untuk persyaratan khususnya ya di sini produk yang tidak berisiko atau bahan yang sudah dipastikan kehalalannya itu memiliki kriteria pertama bersertifikat halal atau kalau misalnya dia termasuk tidak bersertifikat halal, dia termasuk ke dalam daftar positif. Artinya ini daftar bahan yang dikecualikan tidak perlu memiliki sertifikat halal. Contohnya adalah bahan nabati, ya. Kemudian tidak menggunakan bahan berbahaya dan telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH. Nah, di sini bahan yang digunakan dalam proses produk halal tadi itu sudah dipastikan ya kehalalnya. Nah, bahan itu bisa dikelompokkan menjadi ada 3 kategori ya, ada bahan haram ya, sudah pasti ini tidak boleh digunakan ya. Jadi kalau bagaimanapun misalnya satenya sate babi atau rendangnya rendang babi gitu, nah itu kan sudah ada bahan haram, itu tidak boleh digunakan dan tidak bisa kita sertifikasi halal karena memang bahannya sudah haram. Kemudian bahan kritis ya, nah bahan kritis ini seperti misalnya minyak goreng tadi contohnya atau mentega yang digunakan, nah itu kan bisa jadi dalam proses pengolahannya ada proses-proses yang tidak halal. Nah, jadi makanya untuk bahan kritis itu harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa sertifikat halal. Nah, yang ketiga adalah bahan tidak kritis atau positive list ya. Ini bisa digunakan tanpa dokumen pendukung kehalalan bahan atau dia merupakan bahan tidak kritis yang ditetapkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa MUI dan hasil kesepakatan dengan kementerian atau lembaga serta stakeholder terkait. Nah, apa itu verifikasi? Apa itu validasi, Bapak Ibu ya? Verifikasi di sini tujuannya adalah kita untuk membuktikan bahwa sesuatu yang ada atau benar, ya, sesuatu itu ada atau benar, atau untuk memastikan bahwa sesuatu adalah benar. Jadi ketika pelaku usaha mengatakan bahwa produk saya halal, bahan-bahannya halal, nah kita melakukan verifikasi. Apakah betul gitu ya? Apakah betul bahannya punya sertifikat halal atau ya tadi dia bilang ini kan bahannya halal, tapi ternyata pakainya minyak curah ya yang tidak ada sertifikat halalnya, maka itu tidak bisa ya. Jadi ini tujuan kita melakukan verifikasi. Kemudian yang kedua adalah validasi. Nah, setelah kita melakukan verifikasi, kita akan memvalidasi. Artinya ini akan membuat sesuatu yang resmi itu bisa diterima atau disetujui. Ini validasi itu baru kita lakukan setelah kita memeriksanya melalui proses verifikasi.
Jadi semoga Bapak Ibu bisa memahami apa itu istilah verifikasi. Ya, verifikasi itu untuk membuktikan bahwa sesuatu ada atau benar, atau untuk memastikan bahwa sesuatu itu adalah benar, gitu ya. Sedangkan kalau validasi itu untuk membuat sesuatu yang resmi diterima atau disetujui, valid nih, gitu ya. Tentu setelah divalidasi setelah kita memeriksanya. Itu secara harfiah pengertian dari verifikasi dan validasi. Nah, bagaimana tata cara verval ya, verifikasi validasi ini oleh pendamping PPH? Nah, pendamping PPH ini melakukan verval terhadap pernyataan pelaku usaha tentang kehalalan produk di tempat produksi terhadap bahan dan juga proses produk halalnya. Jadi yang kita verifikasi dan validasi itu adalah bahannya bagaimana, apa saja, dan bagaimana prosesnya. Karena bisa jadi bahannya semuanya bahan yang halal, tapi prosesnya tidak. Misalnya, misalnya Bapak Ibu datang ke tempat produksi pelaku usaha, dia contohnya tadi mengeringkan ikan gitu ya, membuat ikan asin. Ikan asin kan dijemur ya. Nah, tapi ketika dia melakukan proses penjemuran itu tempatnya ternyata di situ ada misalnya ada dia pelihara kucing atau pelihara anjing begitu ya, pokoknya hewan yang kalau hewan kan kita nggak tahu dia terus tidak tertutup dan tidak higienis lah. Jadi mungkin bisa saja terkontaminasi dengan najis gitu ya, dengan pipis kucing atau pipis anjing yang ya intinya dengan najis. Nah, itu bisa menyebabkan di sini proses produk halalnya tidak berjalan gitu meskipun bahannya halal. Nah, jadi ini yang akan Bapak Ibu verifikasi kemudian validasi di tempat produksi para pelaku usaha. Nah, kemudian pendamping PPH itu akan mengisi formulir ya, formulir verifikasi validasi ya berdasarkan hasil Bapak Ibu ke lapangan ya dengan verifikasi dan validasi tadi. Ini ada bentuk Excel-nya gitu ya, yang gampang, tapi nanti secara teknis itu di website-nya di Sihalal. Jadi Bapak Ibu akan melakukan verifikasi validasi itu di akun Bapak Ibu sebagai pendamping ya. Nah, kemudian verifikasi validasi bahan itu dilakukan dengan memeriksa dokumen. Jadi kan tadi para pelaku usaha membuat dokumen bahan ya, dokumen bahan dan komposisi bahannya. Nah, itu kita verifikasi, kita validasi di sini dengan memeriksa dokumennya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menemukan ketidaksesuaian terhadap bahan, ya contohnya tadi bahannya minyaknya masih minyak curah, tidak ada sertifikat halal. Nah, Bapak Ibu sebagai pendamping itu bisa melakukan tindakan koreksi terhadap bahan. Jadi kita berikan saran sebaiknya pakai minyak goreng yang sudah tersertifikasi halal. Nah, ini seperti ini dan kemudian tidak hanya sekedar mengganti di dokumen tadi seperti yang boleh disampaikan, tapi juga betul memang diterapkan atau dilakukan dalam proses produksinya. Jadi baru kita nanti kita setujui, kita verifikasi kembali gitu. Nah, kemudian ini jenis-jenis produk ya untuk sertifikasi halal itu ada berdasarkan LP-POM MUI nomor SK08 dan seterusnya. Ini nanti saya kirimkan juga filenya kepada Bapak Ibu. Itu ada 33 jenis produk ya, di mana nomor pendaftaran untuk sertifikasi self-declare ini berlaku untuk satu jenis produk ya, dan satu nomor sertifikat. Jadi kalau misalnya produknya adalah daging dan produk daging olahan, ya, tapi nanti variannya macam-macam gitu ya. Misalnya kalau daging kan masih agak beresiko ya, karena belum tentu bisa diajukan self declare, kecuali kalau memperoleh daging dari rumah potong hewan yang sudah tersertifikasi halal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belinya bahan baku dagingnya dari pasar,
kemudian nggak tahu di pasar itu nggak tahu, tapi memang misalnya benar gitu disembelih dengan syariat Islam, tapi tidak tersertifikasi. Nah, itu tidak bisa diajukan sertifikasi halalnya. Tapi kalau misalnya dagingnya ini diperoleh dari RPH yang bersertifikasi halal, nah bisa diajukan self declare-nya, sertifikasi halal dengan self declare. Kalau misalnya tidak, itu harus itu ranahnya LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, yang akan diperiksa nanti oleh auditor, bukan pendamping. Nah, kalau misalnya tadi ternyata ini dari RPH yang tersertifikasi halal, Bapak Ibu bisa contohnya rendang gitu ya. Rendangnya ada rendang daging sapi, ada rendang daging ayam. Nah, itu akan terdaftar dengan satu nomor sertifikat ya. Begitu. Jadi ini adalah jenis-jenis produk ya yang akan diklasifikasikan berdasarkan ciri tertentu yang dimiliki oleh produk makanan, minuman, obat kosmetik dan seterusnya. Nanti lengkapnya ada di file ini. Nanti akan saya kirimkan ke grup. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga ya bagaimana alur atau skema dari pelaksanaan sertifikasi halal ini. Mulai dari pelaku usaha, pertama membuat NIB ini bagi pelaku usaha yang memang baru mulai belum punya NIB gitu ya, atau selama ini hanya berjualan saja tanpa ada aspek legalnya. Nah, ini membuat NIB nanti akan pada materi besok kalau tidak salah. Nah, ini nanti membuatnya di oss.go.id. Kemudian setelah membuat NIB ini baru mendaftar di website si halal ya, di ptsp.halal.go.id. Seperti kita membuat akun email ya, Bapak Ibu kalau mahasiswa sudah jago lah ini ya kalau untuk bikin email gitu ya. Jadi harus ada email gitu untuk membuat akun ini. Kemudian melakukan permohonan. Jadi nanti setelah mendaftar itu kan ada data-data yang harus dimasukkan oleh pelaku usaha. Nah, Bapak Ibu nih tantangan nih kita sebagai pendamping, kadang pelaku usaha yang yang jadi klien kita itu gaptek ya, nggak tahu gimana nih cara bikin akun. Nah, kadang kita sampai ke membantu membantu para pelaku usaha ini untuk mendaftarkan NIB-nya, kemudian membuatkan akun si halalnya gitu ya, bahkan membuatkan email dulu baru membuat akun di si halal. Nah, sampai kita juga membantu mereka mengajukan permohonan. Jadi fungsi pendamping PPH bahkan sampai di sana begitu. Jadi memang harus diluruskan lagi niatnya, seperti kata pesan Bu Lady tadi bahwa ini niatnya adalah ibadah. Kalau misalnya memang jalannya dimudahkan, lancar ya, kalau rezeki Bapak Ibu yang akan kemana gitu. Jadi kembali ini kita sebagai pejuang halal ya, jadi betul-betul dikembalikan lagi niatnya yang lurus. Nah, nanti setelah diajukan permohonan, baru kita di pendamping, dari akun pendamping, kita melakukan verifikasi validasi. Nah, kalau di sini itu bisa nanti si pelaku usahanya memilih mau yang mana, atau dari verifikasi validasi dari akun pendamping, kita juga bisa menarik mana yang memang pelaku usaha itu domisilinya dekat dengan domisili kita gitu. Jadi nanti akan terkoneksi secara langsung di akun si halal antara pelaku usaha dengan pendamping. Kemudian nanti setelah kita lakukan verifikasi validasi dan sudah oke, akan ada rekomendasi yang kita berikan sebagai pendamping bahwa memang produk ini itu halal, kemudian akan diverifikasi oleh BPJPH. Nah, ketika akan diverifikasi oleh BPJPH memastikan bahwa dokumennya sudah lengkap, kita akan menerima yang namanya STTD ya, surat tanda terima dokumen. Nah, nanti Bapak Ibu dananya cair ya untuk uang transport dan segala macamnya itu setelah menerima STTD tadi. Jadi kalau untuk di awalnya kita di sini
uang transport yang digunakan untuk ketemu verifikasi dengan para pelaku usaha itu masih dari kantong pribadi. Nanti kalau sudah selesai diverifikasi baru dan sudah sudah valid oleh BPJPH, baru akan kita terima STTD berikut dengan uang transportnya yang 150.000 tadi. Nah, kemudian nanti di sini akan disidangkan ya oleh MUI sidang fatwanya, dan akan ada ketetapan halal, baru nanti BPJPH menerbitkan sertifikat halal yang bisa diunduh langsung oleh pelaku usaha di akun si halalnya. Jadi jangan sampai lupa gitu ya, akun username sama passwordnya itu mohon nanti dicatat oleh baik pelaku usaha maupun kita pendamping yang membantu proses pendaftaran tersebut. Sebentar. Nah, ini list-list apa saja yang harus disiapkan ya dari pelaku usaha. Itu ada surat permohonan, ada dokumen penyelia halal ya berupa KTP minimal, kalau sertifikat masih belum diwajibkan. Kemudian daftar nama produk dan bahan, kemudian alur prosesnya, jadi cara membuatnya seperti apa atau cara produksinya seperti apa dalam bentuk narasi, nanti akan ada contohnya. Kemudian pernyataan pelaku usaha, kemudian terakhir adalah dokumen sistem jaminan produk halal. Nah, ini ada template-nya, nanti tinggal diganti sesuai dengan identitas dari pelaku usaha. Nah, sedangkan dari pendamping PPH itu hanya ada 2 dokumen. Yang pertama adalah instrumen verifikasi validasi, dan ini ada di website. Kemudian formulir rekomendasi juga ada di website, tinggal by system gitu. Nanti tinggal yang penting kita melakukan verifikasi validasi dulu, nanti by system akan secara otomatis gitu muncul formulirnya. Nah, ini penampakan dari akun dari pendamping ya Bapak Ibu ya. Ini di bagian data pelaku usaha, ini akan muncul data dari pelaku usahanya, itu ada nomor surat permohonannya, tanggalnya, jenis layanannya, kemudian nama jenis produknya, nama merek dagang, area pemasarannya, terus nanti akan dipilih karena kan si pelaku usaha akan memilih siapa pendamping PPH-nya. Nah, ini nama pendamping PPH-nya. Kemudian ini masih data lengkap dari si pelaku usaha ya, mulai dari modal dan lainnya. Nah, kemudian setelah ini tampilan di data pelaku usaha, nah ini nanti akan muncul di untuk verifikasi validasinya akan ada bagian persyaratan umum ya. Apa itu isi dari persyaratan umum? Yang pertama, kita harus mengecek pernyataan pelaku usaha. Nah, buktinya berupa dokumen akad atau ikrar yang diupload oleh pelaku usaha. Nah, kita akan memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen dari akad dan ikrarnya. Jadi kalau misalnya sudah sesuai, tinggal kita klik sesuai gitu. Kemudian yang kedua adalah merek atau nama produknya. Nah, buktinya di sini nanti kita akan ada bukti berupa foto dari produknya. Kemudian kita akan memeriksa kesesuaian merek dan nama, simbol, bentuk, dan kemasan produk dengan ketentuan SJPH. Karena misalnya ternyata nama produknya misalnya mie setan gitu. Nah, itu kan tidak sesuai ya dengan SJPH. Kemudian atau contoh yang lain ya, es pocong misalnya begitu. Jadi yang nama-nama yang tidak baik ya, nama-nama yang tidak baik itu kalau misalnya tidak sesuai ya klik berarti tidak sesuai. Nah, jangan tidak sesuai berarti. Kalau misalnya kemudian yang dicek berikutnya adalah daftar bahan, berupa daftar bahan dan sertifikat halalnya.
Nah, ini memeriksa kesesuaian antara daftar bahan dengan dokumen dan sertifikat halal yang diinput. Karena bisa jadi nomornya ada sertifikatnya tapi sudah kadaluarsa gitu atau sudah habis masa berlakunya. Nah, ini harus dicek kembali oleh kita. Kalau misalnya sudah sesuai, klik sesuai. Tapi kalau misalnya belum, nanti Bapak Ibu akan bisa mengembalikan. Jadi jangan diklik sesuai dulu. Nanti ada catatan kita berikan kepada pelaku usaha, perbaiki misalnya ini atau suruh mereka mengganti bahannya yang sertifikat halalnya masih berlaku, begitu, bahan yang sejenis, gitu. Misalnya tadi gulanya udah habis, nah ganti dengan gula merek lain, tapi sertifikat halalnya masih berlaku. Nah itu bisa kita kembalikan kita sarankan kepada pelaku usahanya. Kemudian yang berikutnya adalah proses produk halalnya. Nah di sini kemudian proses produk halalnya, ya, bagaimana bukti dari skema proses produk halal ya dalam bentuk narasi yang diketikkan oleh pelaku usaha, apakah sudah sesuai gitu ya. Kemudian di sini tujuan kita memeriksa kesesuaian skema proses produk halalnya dengan narasi yang diinput. Kemudian manual SJPH ya. Sistem jaminan produk halalnya. Di sini pelaku usaha itu sudah memiliki manual SJPH. Manual SJPH ini sudah ada template-nya ketika nanti pelaku usaha membuat akun, itu mereka bisa download dan mereka bisa menyesuaikan dengan identitasnya. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana manual SJPH ini. Nah, nanti kita akan memeriksa manual SJPH itu sudah sesuai dengan format atau template manual SJPH self-declare. Kalau sudah sesuai, tinggal klik sesuai. Nah, kemudian setelah persyaratan umum, kita masuk ke persyaratan khusus ya. Kalau persyaratan khusus agak sedikit lebih banyak. Nah, pertama dari segi kebijakan halal ya. Kebijakan halal, ini kebijakan halal telah ditetapkan oleh pemilik usaha. Jadi ini nanti terlihat dari manual SJPH-nya, bahwa pemilik usaha itu memang menetapkan bahwa produk yang mereka buat, gitu, mereka hasilkan itu sesuai dengan kebijakan halal, ya. Nah, nanti buktinya apa? Bisa berupa si manual SJPH-nya. Kemudian kita verifikasi validasi. Kemudian tinggal ya atau tidak, apakah sudah ditetapkan oleh pemilik usaha. Jadi ini tuh kayak semacam pernyataan dari pemilik usaha bahwa produk yang mereka produksi itu halal gitu ya. Nah, kemudian kebijakan halal ini telah disampaikan kepada semua pekerja. Jadi semua pekerja itu mengetahui bahwa produk yang mereka buat itu harus mengandung bahan-bahan yang halal, yang dijamin kehalalannya, serta prosesnya juga halal gitu, tidak bercampur dengan najis atau misalnya bercampur dengan barang-barang babi misalnya. Jadi kalau misal ada misalnya nih UMK-nya Chinese begitu ya, mereka memproduksi itu harus terpisah gitu antara yang misalnya daging sapi dengan yang daging babinya, itu tidak boleh disatukan, harus terpisah. Jadi ini harus disampaikan oleh si pemilik usaha kepada semua pekerjanya. Nah, ini buktinya bisa berupa misalnya Bapak Ibu melakukan verifikasi ke lapangan, nanti berupa misalnya kalau ada berupa poster atau pengumuman begitu ya di dapurnya bahwa ini proses produk halalnya seperti ini gitu ya, bisa seperti itu juga. Atau bisa berupa wawancara kepada semua pekerjanya. Nah, kemudian
pemilik usaha yang ketiga di sini kebijakan halalnya pemilik usaha atau orang yang bertanggung jawab dalam proses produk halal ya dalam hal ini adalah penyelia halal telah ditetapkan oleh pemilik usaha dengan tanggung jawab yang jelas. Jadi pelaku usaha itu harus mempunyai jadi suatu perusahaannya itu ya pelaku usaha itu harus punya penyelia halal ya. Siapa penyelia halal ini? Boleh si pemilik usahanya langsung atau misalnya pegawai yang lain atau pekerja yang lain yang memang dia tunjuk sebagai penyelia halal. Nah, penyelia halal ini tugasnya yaitu memastikan bahwa semua proses produk halalnya itu betul-betul berjalan dengan baik. Nah, kalau memang iya tinggal di checklist ya gitu ya. Nah, kemudian kebijakan halal prosedur tertulis pelaksanaan training telah tersedia. Jadi nanti ada prosedur tertulis tentang pelaksanaan training kebijakan halal ini, ya ini sudah ada nanti di manual SJPH-nya sudah ada. Kemudian jika ya, klik ya. Kemudian training tentang produksi halal telah dilakukan untuk semua pekerja. Jadi semua pekerja itu sudah di-training tentang bagaimana proses produksi produk yang halal. Nah, ini juga sudah ada nanti di manual SJPH-nya. Kemudian untuk bahan, ya baik itu bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong telah dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan kriteria bahan dalam proses produk halal. Jadi kalau misalnya bahannya bukan dalam positive list, ya bukan atau bahan kritis, itu harus ada sertifikat halalnya. Nah, kemudian bahan berikutnya prosedur tertulis penggunaan bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi telah tersedia. Jadi kalau misalnya nanti ada penggunaan bahan baru, harus ada pelaporan ya Bapak Ibu. Misalnya tadinya pakai minyak goreng merek Vilma gitu, tapi dulu kan pernah terjadi kelangkaan minyak goreng ya. Nah, ini kita tentu akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada, tapi tetap harus menggunakan bahan yang bersertifikat halal, tapi ganti merek misalnya, nggak pakai Vilma lagi atau misalnya gantinya Sania gitu, tapi ini sudah ada prosedur tertulisnya bagaimana ketika kita harus menggunakan bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi, ini sudah ada gitu prosedur tertulisnya. Jadi ketika suatu bahan itu mengalami kelangkaan, nah kita beralih ke bahan yang sejenis, tapi dia tetap menggunakan yang tersertifikasi halal. Jadi ini sudah dijelaskan juga dalam bahan. Dan kemudian bahan penolong pencucian, ya, misalnya sabun cucinya itu merupakan bahan yang suci, ya. Jadi saya kalau Bapak Ibu pakai Sunlight itu ada sertifikat halalnya kan ya. Jadi dia juga merupakan bahan penolong atau pembersih yang merupakan bahan yang suci. Kemudian adanya prosedur tertulis yang menjamin nama, bentuk, dan rasa produk setelah telah memenuhi kriteria. Kemudian proses produk halal itu semua fasilitas produksi telah tercantum dalam permohonan. Berikutnya, adanya prosedur tertulis yang menjamin semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan, produk antara dan produk akhir bebas babi. Ya, ini jadi betul-betul dipisahkan fasilitas kalau memang ada produk yang bahan yang mengandung babi itu betul-betul terpisah, tidak disatukan ya. Kemudian adanya prosedur tertulis yang menjamin semua fasilitas itu bebas kontaminasi najis. Nah, ini contohnya ini, kayak yang seperti saya contohkan di penjemuran ikan tadi, ikan asin, ya fasilitasnya itu bebas dari kontaminasi najis. Dicuci dan dibersihkan sebelum digunakan. Kemudian adanya prosedur tertulis pemeriksaan bahan datang dapat menjamin kesesuaian data yang tercantum dalam label kemasan dengan label kemasan yang tercantum dalam dokumen pendukung. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti para pelaku usahanya beli bahan itu sebaiknya ada
prosedur tertulis yang mencatat bahan yang dibeli, itu dibelinya dari mana, tanggal berapa. Nah, jadi nanti bisa ketelusurannya bisa dilakukan gitu. Nah, kemudian ada prosedur tertulis yang menjamin bahwa proses produk halal hanya menggunakan bahan halal dan dilakukan fasilitas yang bebas babi dan najis. Kemudian ada prosedur tertulis, ya, ini ada nanti di manual SJPH juga, yang menjamin bahwa bahan, produk antara, produk akhir itu tidak terkontaminasi najis selama penyimpanan. Kemudian adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa produk yang disertifikasi hanya berasal dari bahan halal dan diproduksi di fasilitas bebas babi dan najis. Dan berikut adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa produk yang tidak memenuhi kriteria akan dimusnahkan. Kemudian terakhir adalah audit internal dan kaji ulang. Adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa audit internal, jadi ini dilakukan oleh penyelia halal, ya, audit internal, dan kaji ulang dilakukan oleh pemilik usaha setidaknya setahun sekali. Nah, ini nanti di akun pendamping itu akan ada data-data yang muncul, yang hasil yang diinput oleh para pelaku usaha akan muncul di kita gitu. Misalnya nama bahannya minyak goreng, kemudian apakah diragukan atau tidak diragukan, nanti keterangannya bagaimana, bahan nabati misalnya. Kalau hasil uji laboratorium di skip saja ya Bapak Ibu, karena kita di self declare tidak pakai hasil uji laboratorium. Ini yang ada hasil uji laboratorium itu di yang reguler ya, yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal, bukan oleh pendamping. Kemudian persyaratannya, proses produk halalnya seperti apa. Nah, ini ada narasinya di sini, nanti kita jelaskan juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pelaku usaha, dan kita sudah memverifikasinya. Kemudian kriterianya di sini nanti ada pertanyaan nama dan simbol, apakah namanya sesuai dengan tidak menjurus ke yang tidak baik misalnya. Tinggal diklik jawabannya ya atau tidak. Nah, ini hasil verifikasi kita akan kita cantumkan di sini. Ada pertanyaan-pertanyaan lain, nanti akan saya lihatkan pertanyaannya apa saja. Kemudian, nah, ini dokumen-dokumennya ya. Kalau proses verbalnya cuma sampai tadi. Nah, kemudian ini adalah pernyataan pelaku usaha yang self declare-nya tadi oleh pelaku usaha. Jadi ada nama pemilik usaha, nama usahanya, alamat tempat produksi, nomor telepon, email, jenis produksi. Nah, di sini inilah yang ikrarnya tadi. Dengan ini kami menyatakan, pertama, menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, yang kedua, memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan, dan yang ketiga, menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya. Nah, ini yang dipegang oleh kita, gitu ya, bahwa mereka sudah melakukan pernyataan. Semua informasi yang disampaikan dalam pernyataan ini adalah benar. Apabila ditemukan data, informasi, pernyataan ini terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. Nah, ini nanti ditandatangani oleh pelaku usaha, ya. Kemudian setelah kita tadi melakukan verifikasi dan validasi oleh pendamping, nah ini akan ada nama kita di sini, ini by system, nanti muncul di akun, itu kita akan merekomendasikan kepada nama pelaku usahanya tadi, NIB-nya berapa, nama penyeliannya siapa. Nah, ini kita akan merekomendasikan didasarkan atas, pertama, bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan kehalalan produk, proses produksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalan produk, produk yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan kehalalan produk, dan kriteria sistem jaminan produk halal telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini yang hasil verifikasi validasi kita buatkan dalam berupa formulir rekomendasi di sini. Nanti ini akan kita kirimkan ke BPJPH melalui sistem.
Nah, ini screenshot yang tadi ya, yang hasil verifikasi validasi yang banyak sekali. Tadi mulai dari persyaratan umum dan persyaratan khusus. Nah, ini nanti ketetapan halal hasil sidang fatwa oleh MUI ya, berupa ketetapan halal ya. Nanti akan ada identitas pelaku usahanya, nama produk, dan berlakunya berapa tahun. Jadi sertifikat halal itu berlakunya 4 tahun ya, Bapak Ibu. Kemudian inilah sertifikat halalnya yang dikeluarkan oleh BPJPH. Ya, BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan penetapan kehalalan produk dari MUI. Nah, masa berlakunya selama 4 tahun. Sertifikat halalnya ini berbentuk digital ya, dan ditandatangani secara elektronik. Jadi pelaku usaha bisa mendapatkan sertifikat halalnya dengan cara mengunduh langsung dari aplikasi si halalnya. Jadi jangan sampai lupa akun pelaku usaha gitu, karena sertifikatnya tersimpannya di situ. Jadi kalau udah lupa ininya nanti susah ya. Jadi dicatat betul-betul rekaman data untuk proses sertifikasi halal ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Mungkin kita bisa langsung ke atau saya mau perlihatkan ini dulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Nah, ini apa namanya, ketentuan kelompok dan jenis produk untuk proses sertifikasi halal ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat nanti listnya. Bentar saya perbesar ya. Nah, ini misalnya nanti kategori produk untuk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan produk pendukungnya ada kelompok daging. Nah, kemudian ini adalah jenis produknya ya, jenisnya. Kemudian untuk kelompok ikan, ini jenis produknya. Untuk kelompok susu, ini jenis produknya. Dan seterusnya ya, ada lengkap di sini. Nanti saya share di grup. Kemudian yang ini, nah, ini adalah mungkin tadi juga sudah di-share oleh Bu Hon ya, Bu Rahmi, tentang daftar bahan yang tidak kritis itu atau positive list ya. Apa saja bahan-bahan yang tidak perlu ada sertifikat halalnya ya, karena dia termasuk ke dalam daftar bahan yang tidak kritis. Di sini ada nah, ini contohnya ada bahan tambang, ada bahan kimia, kemudian di bahan kimia ada bahan nabati, ya jadi seperti buah, sayuran, serealia, kacang-kacangan itu masuk ke dalam positive list ya Bapak Ibu. Nah kemudian tepung-tepung ya, nah nanti bisa diacu ini ya. Kemudian dari bahan hewani yang positive list itu madu ya, madu, susu segar, telur itu tidak perlu sertifikat halal ya. Kemudian hewan air segar, beku, kering, asin, dan bahan dari produk mikro hasil fermentasi ini. Contohnya dadiah gitu ya. Kemudian nata de coco. Nah ini tahu, tempe itu. Ini termasuk ke dalam bahan yang tidak perlu disertifikasi masuk dalam positive list. Ini tadi seperti yang ditampilkan oleh Bu Hon ya, Bu Rahmi, matriks penggunaan dalam menyusun daftar bahan ya. Nanti ada yang lebih lengkapnya yang saya lihatkan. Kemudian, nah ini kan tadi para pelaku usaha itu harus menuliskan alur atau proses produksinya dalam berupa narasi. Jadi tinggal seperti ini yang simpel saja Bapak Ibu. Jadi misalnya siapkan kedelai, rendam selama 6-8 jam, cuci bersih sampai nanti siap dikemas begitu ya, siap dipasarkan. Jadi ini contoh alur proses produksi ya, cara bagaimana kita membuat produknya. Ini pelaku usaha yang membuatkan ini. Tapi Bapak Ibu perlu tahu ya,
bagaimana nanti kita mengedukasi para pelaku usaha. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini permohonan surat sertifikat halal ya, dengan pernyataan pelaku usaha. Ini bisa di-download nanti di akun, tapi modelnya seperti ini. Nanti ada nomor, akan ada nama dari pelaku usaha, pekerjaan, jabatan, nomor KTP, alamat, nomor kontak. Nah, dengan ini mengajukan permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha. Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut. Yang pertama, dokumen penyelia halal berupa kartu KTP, kemudian dokumen sistem jaminan produk halal, nah SJPH. Nah, nanti seluruh dokumen ini pernyataannya benar. Nah, ini nanti ditandatangani oleh pelaku usaha. Berikutnya, nah ini pernyataan pelaku usaha. Seperti yang tadi saya lihatkan, ini ikrarnya tadi ya, akadnya tadi yang menyatakan kehalalan dari produknya. Kemudian, nah ini dia Bapak Ibu manual SJPH tadi yang saya sebutkan, tadi juga disebutkan oleh Bu Lady. Ini harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, manual sistem jaminan produk halal. Jadi yang memberikan jaminan bahwa memang produk yang mereka hasilkan itu adalah produk halal ya. Nah, dengan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil, ini self declare. Nanti ini tinggal diisi nama usaha atau perusahaannya di sini. Ini isi tanggal, bulan dan tahun, ditanda tangan oleh pemilik usaha dan juga oleh penanggung jawab atau penyelia halalnya. Nah, ini manual halal ini adalah milik, kemudian ganti dengan nama perusahaannya, nama pemilik usaha, nama perusahaannya ya, kemudian yang memuat kebijakan dan ketentuan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Manual halal ini hanya berlaku apabila telah diisi secara lengkap beserta lampirannya dan ditandatangani oleh pemilik usaha. Manual halal ini tidak boleh diduplikasi atau diedit tanpa seizin dari pemilik usaha. Nah, isi nama perusahaannya di sini. Nah, ini nanti tinggal diisi nama perusahaan, NIB, dan seterusnya ya. Kemudian ini jangan diubah-ubah ya. Ini sudah template dari BPJPH. Ini si manual sistem jaminan atau manual SJPH ini itu akan menjadi pedoman ya, pedoman dalam penerapan sistem jaminan produk halal bagi pelaku usaha ya, dalam rangka menjaga kesinambungan produksi halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal. Jadi jangan ini tuh hanya sekedar apa ya, syarat untuk dapat sertifikat halal, tapi tidak dilakukan secara berkesinambungan terus-menerus gitu. Jangan hanya untuk mendapatkan sertifikat halal, nanti sudah dapat sertifikat halal ya udah dilupakan. Nah, nanti ini akan ada Satgas Halal ya yang akan bisa mengawasi bagaimana kesinambungan produksi halal itu betul-betul berjalan di pelaku usaha. Nah, ini ruang lingkupnya. Kemudian, nah ini pertama adalah komitmen dan tanggung jawab bahwa ini adalah kebijakan halal dari perusahaan bla 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 gitu ya. Misalnya perusahaan Sanjay Lado Hijau misalnya. Kemudian kami berkomitmen dan bertanggung jawab. Nah, ini komitmennya mematuhi peraturan perundangan terkait, menggunakan bahan halal, menyiapkan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan proses produk halal, dan mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal pada seluruh pihak terkait untuk memastikan semua personil menjaga integritas halal di unit usaha. Jadi kalau ini sudah ada, Bapak Ibu baru bisa melakukan verifikasi terhadap kebijakan halal untuk komitmen ya. Jadi pelaku usaha, pemilik usaha itu sudah melaksanakan kebijakan halal. Nah, baru checklist di verifikasi validasinya gitu. Kemudian
sosialisasi ya ke karyawan, supplier atau orang yang terlibat dalam proses produksi. Kemudian juga menyimpan dan memelihara bukti hasil sosialisasi, menempel poster kebijakan halal dan edukasi halal di kantor, area produksi dan gudang ya. Seperti ini contohnya ada di lampiran 1 ya, poster sosialisasi kebijakan edukasi halal. Kemudian tanggung jawab pemilik usaha, ya ini isi nama usahanya, berkomitmen dan bertanggung jawab untuk pertama menyediakan tempat dan lokasi usaha, memastikan seluruh personel di tempat usaha bertanggung jawab untuk melaksanakan konsistensi kehalalan produk, dan mengangkat dan menetapkan penyelia halal ya dalam bentuk surat keputusan. Nanti akan ada contoh surat keputusan siapa yang menjadi penyelia halal. Nah, ini nanti perlu di nomor surat keputusan ini diperlukan bagi pelaku usaha untuk mendaftar di akun si halal ya. Jadi nomor surat keputusannya nanti diperlukan. Nanti contohnya ada di lampiran. Kemudian harus ada pembinaan sumber daya manusia. Ya, di sini melalui pelatihan kepada karyawan dan orang yang terlibat. Kemudian melakukan pelatihan internal dengan materi yang tercantum, ada contohnya di lampiran 3, setidaknya setahun sekali ya. Kemudian dari segi bahan, nah kemudian di sini tinggal ganti sama identitas nama usaha, berkomitmen untuk melaksanakan secara konsisten ya, bahan yang digunakan itu yang pertama harus yang ada sertifikat halalnya. Nah, bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal atau positive list seperti, nah ini contoh-contohnya. Kemudian tidak menggunakan bahan berbahaya. Kemudian kalau bahan yang berasal dari daging atau hasil sembelihan wajib berasal dari produsen atau rumah potong hewan yang sudah bersertifikat halal. Nah, jadi ini sudah ada manual ini, pedoman ini di pelaku usaha. Jika belum, nah itu yang harus kita sosialisasikan dan supaya diimplementasikan oleh pelaku usaha. Kemudian dalam hal terdapat perubahan bahan setelah mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha itu wajib melapor pada BPJPH. Kemudian membeli dan menggunakan bahan dengan nama merek dari produsen yang memiliki sertifikat halal, kemudian melakukan penyusunan daftar bahan halal. Nanti ada contohnya di lampiran 4, kemudian menyimpan bukti catatan pembelian bahan, ya, nota, kwitansi, contoh label kemasan, gitu ya. Kemudian memeriksa label bahan setiap pembelian dan penerimaan bahan, kemudian membuat resep produk yang akan menjadi acuan atau rujukan dalam menghasilkan produk. Gitu. Jadi sudah tertulis ini prosedurnya. Melakukan pemantauan dan pemeliharaan dokumen pendukung bahan mencakup masa berlaku dan validitas. Kemudian di sini proses produk halalnya. Nah, menjaga lokasi usaha tadi nggak boleh bercampur ya, tidak ada kontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang diharamkan, menjaga semua fasilitas produksi dalam keadaan bersih, ya, menjaga ruang produksi tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang diharamkan, melakukan pesucian atau penyamakan pada fasilitas produksi dengan produk yang juga sudah disertifikasi halal. Nah, kalau misalnya ada ini apabila terkena najis berat, maka fasilitas produksi tidak boleh digunakan secara bersamaan, wajib terpisah. Apabila terkena najis sedang, najisnya kotoran hewan atau manusia, minuman keras, dan seterusnya itu dicuci dengan menggunakan air mengalir hingga najisnya benar-benar hilang. Kemudian jika terkena najis ringan, misalnya najisnya urin bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, tidak mengkonsumsi apapun, itu caranya dicuci dengan menggunakan air. Jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat atau bahan proses produksinya, maka dapat disucikan dengan selain air atau bahan lain. Nah, menyimpan, memelihara bukti ya, pelaksanaan proses produksi, ketertelusuran kehalalan, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, dan peluncuran penjualan produk. Kemudian menetapkan tugas penanggung jawab ya, penyelia halal apa saja ya, yang pasti dia harus memastikan proses produksinya sesuai dengan ketentuan tadi ya.
Kemudian secara rutin memeriksa sarana transportasi bahan dan produk, memeriksa dan memastikan keterterusan kehalalan seperti tanggal kadaluarsa produk, catatan penjualan produk, dan seterusnya, label kode produksi, melakukan penanganan terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria halal, ya. Misalnya jika ditemukan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, maka produk yang dihasilkan tidak akan dijual ke konsumen. Nah, selanjutnya akan dilakukan penarikan atau pemusnahan. Nah, memastikan bahwa peluncuran atau penjualan produk berlogo halal dilakukan setelah terbit sertifikat halal. Jadi jangan menggunakan logo halal kalau sertifikat halalnya belum terbit. Nah, ini selanjutnya komitmen untuk produk, ya. Nah, produk yang dihasilkan adalah produk yang mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH, produknya aman, sehat, halal untuk dikonsumsi, dan seterusnya. Bisa dibaca saja di sini, ya. Nah, ini memastikan nih ya bahwa memastikan produk halal tidak menggunakan yang pertama nama atau simbol-simbol kekufuran dan kebatilan, contohnya roti Natal. Nah, kemudian nama atau simbol-simbol benda binatang yang diharamkan seperti babi, anjing. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu jualan namanya hot dog gitu, walaupun dagingnya daging sapi, tapi namanya hot dog, nah itu tidak bisa tidak akan bisa disertifikasi halalnya. Kemudian bahan campuran yang menimbulkan rasa atau aroma benda-benda atau binatang yang diharamkan seperti mie instan rasa babi panggang, nah, itu tidak boleh ya. Bentuk anjing atau babi atau hewan haram lainnya ada di kemasan itu tidak boleh. Kemasan bergambar anjing atau babi sebagai fokus utama juga tidak boleh. Kemasan yang bergambar erotis atau porno juga tidak boleh. Nah, jadi pastikan itu di produk ya. Nah, kemudian harus dilakukan pemantauan dan evaluasi ya dengan audit internal. Nanti ada form daftar periksa audit internalnya di lampiran 7. Kemudian, nah ini lampiran-lampirannya ya. Ini contoh poster ya, poster untuk sosialisasi kebijakan edukasi halal, nah, praktek penerapan SJPH dan seterusnya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di sini. Nah ini SK untuk penyelia halal ya, nomor berapa, tahun berapa. Nanti dituliskan siapa yang menjadi penyelia halal. Misalnya kalau itu industri rumah tangga, pemilik usahanya misalnya bapaknya, nanti si ibunya, istrinya yang menjadi penyelia halal misalnya. Cukup di sini NIK saja. Kalau sudah pernah mengikuti pelatihan penyelia halal itu lebih baik kalau ada. Silakan masukkan nomor sertifikatnya. Tapi kalau belum dikosongkan juga tidak apa-apa. Kemudian ini materi. Nah, ini materi untuk pelatihan internal ya, pengetahuan tentang halal haram ya, ada di sini materinya. Nanti bisa diberikan kepada pelaku usaha, pengetahuan tentang benda najis itu apa saja, bagaimana cara mensucikannya. Kemudian pengetahuan tentang sertifikasi halal ya, ini materi pelatihan untuk pemilik usaha dan semua pekerjanya. Terus bagaimana penerapan SJPH. Nah, kemudian ada evaluasinya. Nah, ini contoh soal. Nanti ini diberikan kepada para peserta pelatihannya ya, kepada pekerjanya. Contoh bahan haram yaitu ini contoh-contoh soalnya nanti bisa diadopsi dan diberikan kepada semua orang yang terlibat dalam proses produk halalnya. Nah, ini daftar bahan halal ya. Nah, ini contohnya nanti saya lihatkan. Ini instrumen verifikasi ada di sini. Ada yang ini sama seperti yang tadi saya perlihatkan di PPT ya. Nah, ini formulir rekomendasi tadi sudah. Nah, ini nanti yang akan Bapak Ibu cobakan ya berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bu Rahmi tadi. Misalnya ini Bapak Ibu boleh misalnya sudah ada tadi misalnya produk ibu saya jualan ini gitu. Nah, jadi ibu
Bapak Ibu peserta pelatihan bisa berperan sebagai pendamping di sini dan misalnya orang tuanya sebagai pelaku usaha. Nah, di sini Bapak Ibu akan melakukan verifikasi, validasi ya sesuai baik itu persyaratan umumnya yang sudah saya sebutkan tadi dan persyaratan khususnya. Nah, ini instrumen verifikasi validasinya. Kemudian nanti akan ada misalnya nih yang terakhir di nama dan simbol, diklik saja di sini itu ada list pertanyaan ya. Apakah terkait dengan ibadah agama dan kepercayaan lain? Misalnya sini buat tidak gitu. Jawabannya adalah tidak. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bertentangan dengan akidah Islam? Jawabannya tidak, misalnya. Jadi ini harus apakah menggambarkan kekufuran dan kemaksiatan, apakah menggunakan nama minuman beralkohol, misalnya bir kalau di Betawi bir peletok gitu. Nah, itu nggak bisa tuh disertifikasi halal walaupun dia halal ya gitu. Apakah menggunakan nama babi dan anjing serta turunannya? Nah, tinggal di ini. Kemudian untuk rasa dan aroma juga apakah mengarah pada rasa olahan babi? Tinggal jawab tidak, gitu. Kemudian dari bentuk, apakah menggunakan bentuk babi atau anjing? Tidak. Ya, tinggal dicek di checklist begini. Ya, itu Bapak Ibu ininya bagaimana melakukan verifikasi dan validasi. Karena sekarang kita belum ada akun, karena belum terdaftar sebagai pendamping Bapak Ibu, jadi masih melakukan berupa Excel ini ya. Jadi untuk latihan, seperti yang disebutkan oleh Bu Han tadi, Bu Rahmi, Bapak Ibu membuat pertama matriks penggunaan bahan dalam produk ya. Misalnya tadi untuk nama produknya yang pertama adalah soto ayam misalkan. Nah, ini nanti nama bahannya apa saja. Ada untuk soto ayam, ada daging ayam, ada serai, ada daun salam, tinggal di checklist. Begitu ya. Ini daftar bahannya yang disesuaikan dengan nama produk. Boleh hanya satu, boleh misalnya banyak. Tuh. Kemudian di sini ada matriks rincian bahannya. Misalnya tadi si daging ayam. Daging ayam ini tergolong jenis bahan apa? Oh, dia bahan baku. Kemudian karena kan ini kritis ya, ayam dan sapi, apakah dia diperoleh dari RPH yang tersertifikasi halal atau tidak gitu. Misalnya kalau iya, buat dari mana? Misalnya di sini dari UPTD RPH Kota Padang Panjang tuh yang salah satunya sudah tersertifikasi halal. Kemudian ada nggak sertifikat atau label halalnya? Ada gitu ya. Nanti cantumkan di sebelah sini lampiran sertifikat halal. Misalnya ini rumah potong hewan Kota Padang Panjang. Ini nomor sertifikat halalnya berlakunya sampai tahun ini tanggal 20 Oktober 2024 gitu. Untuk daging segar kerbau dan daging segar sapi gitu. Nah, nanti di screenshot saja ininya lampirannya berupa sertifikat halalnya. Kemudian nanti ada nggak foto sertifikat di lampiran, kemudian apakah ada izin edar bahan, kalau tidak tahu bilang saja tidak. Kemudian misalnya nih untuk berikutnya serai. Serai itu adalah misalnya bahan tambahan atau bahan penolong gitu ya. Kemudian dia tidak ada sertifikat halal. Kenapa? Karena termasuk bahan tidak kritis. Jadi kalau termasuk bahan tidak kritis, di sini kita tidak perlu menceklis sertifikat atau label halalnya. Nah, begitu seterusnya ya Bapak Ibu. Sampai ke misalnya pakai bumbu penyedap gitu ya, Royco atau Ajinomoto ya disebutkan di sini. Kemudian dilihat apakah ada sertifikat halal atau tidak. Baik, itu paparan materi dari saya. Mohon maaf kalau misalnya sangat panjang karena memang ini inti dari pekerjaan kita sebagai pendamping halal, pendamping PPH.
Jadi silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Saya kembalikan dulu ke Pak Miftah. Ya, terima kasih Bu Iva. Baik, sudah kita dengarkan bersama tentang materi verifikasi dan validasi sebagai tugas utama dari seorang pendamping PPH. Bapak Ibu, saudara-saudara, para peserta pelatihan, silakan kalau ingin bertanya bisa langsung di layar Zoom, juga bisa mengetikkan. Ya, silakan. Setelah materi ini, apa lagi Bu ya? Simulasi besok. Simulasi itu nanti dilakukan mandiri oleh peserta Pak. Jadi nanti kita kasih template gitu, template untuk apa namanya, contoh bahan apa saja, kemudian contoh alur produksi. Cuma nanti disesuaikan dengan produk yang akan dicobakan oleh Bapak Ibu calon pendamping. Misalnya ya itu tadi kan ada yang sudah ada punya produk tuh ya yang akan disertifikasi halal. Kalau misalnya pun belum bisa ya apa ya ica-ica gitu Pak ya. Jadi dari satu produk itu kita dibuatkan list bahannya, bisa googling misalnya cara bikin pisang goreng yang gampang saja, yang mudah. Kalau belum ada calon pelaku usaha yang akan disertifikasi halal. Kemudian dilakukan verifikasi dan validasi, serta nanti di apa namanya di pertemuan berikutnya di hari Minggu di terakhir hari kalau nggak salah tuh setelah materi ke yang ya akan ada presentasi. Jadi nanti dari teman-teman peserta pelatihan akan ada beberapa yang kami tunjuk secara acak untuk mempresentasikan tugasnya gitu. Jadi sudah sampai mana mencoba melakukan verifikasi dan validasi dari produk yang akan disertifikasi halal. Nanti template-nya kami kirimkan di grup. Oh iya, baik. Gimana Bapak Ibu peserta semuanya? Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Baik Pak. Ya silakan Pak Zul. Artinya dari hasil pemaparan dari Ibu Ipa tadi kita perlu 1, 2, 3 kali uji coba pelatihan itu soal-soal itu aja kalau saya lihat. Ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai 4 kali kalau diulang sampai minimal secara garis besar sudah bisa memahami dan sudah bisa melaksanakan validasi di lapangan. Itu saja Pak. Bukan pertanyaan tapi memberi tugas kepada kami gitu. Oke, terima kasih Pak Zulfan. Oke. Baik, yang lain Pak juga boleh ya. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Baik, saya Rinti Materasari ingin bertanya kepada Bu Iva. Kan pada bahan tadi kan ada dalam bahan baku seperti daging sapi. Kan kemudian kan ada sertifikat halalnya. Kemudian gimana kita mengecek sertifikat halal dari bahan baku tersebut dan bahan-bahan yang lainnya? Sehingga dia bisa ditampilkan di lampiran nanti. Maaf, hanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Dikembalikan. Ya, silakan Bu Ipa langsung ya. Oke, baik. Ini baik saya contohkan kemana kita harus mengecek ya apakah bahan yang kita gunakan itu punya sertifikat halal atau tidak. Sebentar ya.
Nah, ini Bapak Ibu, apa sudah terlihat? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Jadi ke info.halal.go.id ya ininya, atau misalnya di Google juga bisa cari sertifikat halal. Nah, biasanya nanti akan langsung ditujukan ke sini pencarian sertifikat halal. Misalnya ingin mencari apa tadi, misalnya Bimoli. Nah, Bimoli yang kita pakai itu sertifikat halalnya ada, kalaupun ada sampai tahun berapa gitu ya, tinggal kita klik saja di sini Bimoli. Coba saja di sini aja dulu, jangan terlalu ngefilter yang lain, karena kadang kalau filter yang nggak cocok nggak keluar hasilnya. Jadi coba di sini dulu di nama produk, klik cari. Nah, nanti akan muncul berbagai nama produk yang ada Bimoli ya. Ada Bimoli saja, ada Bimoli Special Cook Oil, Bimoli Koko. Nah, nanti disesuaikan dengan mana yang kita gunakan. Nah, di sini ada nomor sertifikatnya. Yang ini nomor sertifikatnya yang atas, kemudian yang di bawah adalah masa berlakunya. Jadi kalau ini masih bisa dipakai, gitu ya. Kemudian kalau misalnya mau melihat RPH-nya gitu ya, RPH bisa kita lihat di nih di jasa penyembelihan ya, coba diklik ini jasa penyembelihan. Kemudian karena kita di Sumatera Barat, misalnya mau tahu yang di Sumatera Barat yang di mana nih yang sudah ada sertifikat halalnya. Nanti bisa kita kalau bisa kita rekomendasikan gitu kepada pelaku usaha ya. Kita klik cari. Nah, ini ada yang muncul itu jasa penyembelihan Luanita Sartono di mana nih Sumatera Baratnya, nggak tahu sih posisinya di mana ya. Nah, ini nama untuk daging ayam ya. Ini masih ini nomor sertifikatnya, ini masa berlakunya. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya dari produk dari kemasan misalnya gitu ya, dapat apa namanya? Nomor sertifikatnya, tinggal nomor sertifikatnya saja yang diketikkan di sini. Apakah betul nomor sertifikat yang tercantum di apa namanya di label itu memang benar atau hanya tipu-tipuan gitu ya? Mana ada nggak ya di saya sekarang? Ya ada tapi kecil sekali nih. Soalnya misalnya Bapak Ibu mau ngecek ini ya, misalnya pilih saja semua produk yang atas, mau ngecek kopi misalnya, Bapak Ibu suka minum kopi apa? Misalnya kopi kenangan, halal apa enggak? Klik cari sini. Oh, sorry, ininya Sumatera Barat. Saya pilih semua provinsi saja. Cari. Nah, ada ya si minuman dan bahan minuman untuk kopi kenangan di sini. Oke, begitu caranya. Rinti, apakah sudah ini sudah dimengerti? Atau Bapak Ibu yang lain? Baik. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Saya mengerti, Bu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian kita masuk ke sesi di pertanyaan berikutnya. Ada nih dari Pak Rahman ya, Kamaluddin, tentang apakah masih ada training online
Mengingat tentunya perlu dilakukan penelitian langsung terkait bahan atau komposisi produk makanan dan minuman. Gimana Bu? Mau ada online? Ya. Kalau misalnya yang untuk batch 1 sebetulnya kita memang ini kan online ya Bapak Ibu ya, tapi memang kalau misalnya nanti kita mengadakan yang offline, mungkin kita bisa undang lagi bagi Bapak Ibu mungkin yang belum jelas ya Pak Miftah ya. Ya. Demikian Pak Ahmad ya, tentang safety offline-nya. Kemudian kita berikutnya dari Mary ya. Dari Mary, ketika nanti insya Allah sebagai pendamping turun di lapangan dan misal ada masyarakat yang bertanya, Bapak Ibu terkait apa manfaat yang dapat bagi pelaku UMK selain daripada segi sistem kendaraannya yang lebih luas lagi dan dikunci bagi kaum muslim. Lalu jika masyarakat bertanya apakah nanti ada pajak atau bagaimananya ketika mendapat sertifikat halal, dan apakah setelah jangka waktu 4 tahun tersebut perlu pelaku usaha mengurus sertifikasi awal lagi pada minggu. Ya mungkin bisa dipahami ya Bu Ira ya, saya sudah tangkap ya, silakan. Oke. Kalau apa namanya manfaat apa ya, manfaat karena ya tentu akan dari sistem peredarannya sudah pasti lebih leluasa ya karena sudah punya sertifikat halal dan memberikan jaminan halal gitu bagi para konsumen yang mengkonsumsinya. Kemudian sepertinya nanti kita sekarang belum ada ya. Ini tuh ada kebijakan bahwa ada timeline, jadi suatu masa bahwa di tahun 2024 tanggal 17 Oktober itu adalah semacam deadline gitu, semacam deadline semua produk makanan dan minuman itu sudah tersertifikasi halal. Ya, Bapak Ibu. Jadi ketika sudah ada aturannya bahwa semua produk yang beredar itu ada jaminan halalnya, sertifikat halalnya. Namun ketika nanti ketika sudah melewati timeline dan masih ada produk yang tidak tersertifikasi halal, tentu akan ada konsekuensi. Ada konsekuensi untuk produk-produk yang beredar tapi tidak punya sertifikat halal. Seperti kita kalau dulu KTP-nya masih KTP manual gitu ya. Tapi akan ada kebijakan dari pemerintah KTP itu harus iktp. Kalau tidak iktp, dia tidak bisa mengurus bla 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 gitu. Jadi banyak hal-hal yang akan kemudian terhambat bagi pelaku usaha gitu. Kalau untuk pajak sepertinya tidak akan ada pajak. Ya sama seperti biasa gitu, tidak ada tambahan-tambahan lainnya. Kemudian apakah setelah menjangka 4 tahun itu kita hanya mengurus perpanjangan saja. Mengurus perpanjangan, tidak mengurus dari awal karena cuma hanya memperlihatkan apakah si SJPH tadi, sistem jaminan produk halal tadi tetap dilakukan, bahan-bahannya memang halal, tidak ada perubahan, proses produknya tetap sama, nah maka itu akan hanya proses perpanjangan saja, tidak ini lagi, tidak dari awal lagi. Gitu. Itu Bu Mary, Saudari Mary ya. Semoga bisa dipahami. Ya, gimana Mary? Bisa dipahami atau nanti ada yang ditanyakan lagi? Alhamdulillah sudah dipahami, Pak. Terima kasih, Pak, Bu. Baik, terima kasih. Oke. Baik, saya kira kita sudah menjelang penghujung ya, dan ini juga sudah habis pertanyaannya. Pak Edi, gimana nih Bu? Apakah kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan besok pagi jam 8 atau ada yang menyampaikan lagi? Tidak Pak, sudah cukup. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah sudah tersampaikan semua. Oke, dan untuk PR-PR nggak ada ya untuk malam ini? Ada. Jadi nanti Bapak Ibu akan ada evaluasi, ya, ada evaluasi dari materi
materinya Pak siapa tadi itu Pak Ikrar ya, Pak Ikrar tentang pendampingan dan pendamping PPH, kemudian materi dari Bu Rahmi, Bu Hon tentang pengetahuan bahan dan proses produk halal, kemudian evaluasi dari materi Bu Lady ya, materi 1. Jadi ada tiga evaluasi. Namun kan itu banyak, jadi kami buka kesempatan untuk mengerjakannya sampai besok jam 23.59 sampai besok malam. Jadi bisa dicicil ya, nggak harus semuanya malam ini. Jadi dipelajari lagi materi yang tadi sudah disampaikan. Memang ini melelahkan ya, tapi memang harus dijalani ya. Saya juga seperti itu dulu sama. Kemudian apa namanya untuk tugas ya mungkin lebih bisa difokuskan untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Hon tadi supaya nanti besok kita bisa presentasi. Presentasinya boleh langsung dari si Excel-nya saja ya, tidak harus ditransfer ke PPT, atau mau kalau ingin lebih baik lagi mau diubah ke dalam bentuk PowerPoint juga lebih baik. Tapi dari Excel saja juga sudah cukup. Begitu. Jadi itu tugas untuk malam ini. Mohon maaf nih malam minggunya jadi mengerjakan tugas ya. Insya Allah bernilai ibadah lah. Ya itu saja mungkin Kak Miftah.